penyuluhan kebahasaan, penggunaan bahasa Indonesia, dan bahasa gaul di kalangan remaja di Pesantren Mahakarya Anak Bangsa. Dosen pengampu, Soehartatik M.Pd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terhormat pengasuh Pesantren Mahakarya Anak Bangsa, yang saya banggakan seluruh peserta penyuluhan kebahasaan pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, yang mana berkat rahmat dan dahyanya kita dapat berkumpul kembali, bertatap muka kembali pada acara penyuluhan kebahasaan di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti pagi hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai moderator akan memimpin jalannya acara penyuluhan pada pagi hari ini. Pada acara penyuluhan pagi hari ini ada 5 pemateri yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Yang pertama, perkenalkan saya Noval Ikromi sebagai pemateri pertama, dan yang kedua ada Iqbal Alianto Nandini sebagai pemateri ketiga, dan selanjutnya ada Nurholiza Putri sebagai pemateri terakhir, dan yang terakhir ada Yuliastika Putri sebagai pemateri kedua. Langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar, alangkah lebih baiknya kita tahu tentang penjelasan bahasa maupun bahasa yang baik dan benar. Jadi di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu bahasa menurut KBBI. Bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Jadi bahasa di sini merupakan suatu bahan atau suatu lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Contohnya seperti saya dengan kalian. Jadi saya dengan kalian akan menggunakan bahasa Indonesia jika dalam keadaan yang mumpuni. Jadi yang kedua ada menurut Wibowo tahun 2003. Wibowo juga turut mengutarakan pengertian bahasa. Menurutnya, bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Jadi Wibowo mengutarakan bahasa itu merupakan suatu sarana rohani atau perhubungan diri kita dengan orang lain yang amat penting dalam hidup bersama. Jadi itu merupakan pengertian bahasa menurut KBBI dan para ahli. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, istilah, dan tata bahasa. Jadi di sini bahasa Indonesia yang baik dan benar dipakai jika sesuai dengan lawan bicara kita. Seumpamanya kita berbicara dengan
guru kita di sekolah. Alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika kita berbicara dengan ibu kita, maka tidak dianjurkan untuk menggunakan kata baku, karena tidak semua orang mengerti atau tidak semua orang senang dengan orang yang menggunakan kata baku. Jadi seperti itu. Dan yang selanjutnya ada 4 fungsi bahasa yang baik dan benar. Yang pertama yaitu fungsi pemersatu kebinekaan rumpun dalam bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Jadi fungsi yang pertama akan menjadikan pemersatu kebinekaan kita menjadi lebih rumpun dengan mengatasi batas-batas kedaerahan kita. Contoh kita di sini daerahnya Madura. Jadi kita akan menggunakan lebih banyak bahasa ibu atau bahasa Madura. Tapi jika kita sudah di dalam dunia pendidikan, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bisa dimengerti? Jadi yang selanjutnya fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua sebagai penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Jadi fungsi yang kedua sebagai penanda bahwa kita merupakan warga negara Indonesia. Kalau kita sudah menggunakan bahasa Indonesia, pasti orang lain sudah tahu bahwa kita merupakan warga negara Indonesia. Jadi itu fungsi yang kedua sebagai penanda. Dan fungsi yang selanjutnya ada sebagai fungsi kewibawaan karena berpendidikan dan yang terpelajar. Jadi jika kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu akan membawa kita menjadi lebih berwibawa, menjadikan kita lebih berwibawa karena sudah berpendidikan dan terpelajar. Itu merupakan fungsi yang ketiga. Dan fungsi yang keempat atau yang terakhir yaitu sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. Fungsi yang terakhir ini merupakan kerangka acuan bahwa apakah kita sudah menggunakan bahasa dengan baik yang benar. Itulah fungsi dari bahasa yang baik dan benar. Dan di sini ada contoh-contoh bahasa yang baik dan benar. Yang pertama ada kalimat apakah kamu sudah belajar. Itu merupakan bahasa yang baik dan benar. Dan juga di sini yang kedua ada di sini tempat pembuangan sampah. Dan sampai yang ketujuh. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat kata baku atau tidak baku. Jadi di sini ada kata bus dan bis. Kebanyakan orang sekarang sering mengucap dengan kalimat bis, padahal yang betul bus. Begitu. Dan yang kedua ada coklat dan coklat. Banyak orang sekarang jika menulis coklat menggunakan coklat, tidak ada e-nya, padahal yang benar adalah coklat. Itu merupakan kata baku yang benar. Dan seterusnya. Ini ada sanksi. Dan yang tidak betul itu pakai G, sanksi. Mungkin bisa dimengerti semuanya? Bisa, Kak. Mungkin itu saja dari saya sebagai pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua yaitu Yuliastika Putri. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul. Seperti yang kita tahu, bahasa gaul merupakan fenomena yang sedang marak-maraknya untuk sekarang ini. Sebelum lanjut, ada yang tahu mengenai arti bahasa gaul? Bahasa gaul itu apa sih? Bahasa dari bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat dari berbagai sumber, pengertian dari bahasa gaul itu banyak. Dari Wikipedia, dari beberapa ahli, banyak yang menjelaskan mengenai bahasa gaul. Secara umum, bahasa gaul adalah ragam bahasa non-standar yang sifatnya tidak formal. Bentuknya singkat, unik, serta kreatif. Sebetulnya bahasa gaul ini hanya digunakan oleh kelompok-kelompok sosial tertentu, terutama generasi muda. Generasi muda banyak yang sudah menggunakan bahasa gaul seperti anak-anak, remaja, bahkan dari kalangan dewasa juga sering menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul ini biasanya digunakan dalam keadaan santai karena memang sifatnya tidak formal. Sebenarnya bahasa gaul ini sudah ada sejak dahulu, yaitu pada tahun 1980-an. Tapi pada tahun terdahulu itu bahasa gaul lebih dikenal dengan nama bahasa prokem. Dan bahasa prokem itu hanya digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Kalau dulu bahasa gaul itu digunakan oleh sekelompok preman yang hanya kalangan itu sendiri yang mengetahui arti dari bahasa gaul itu. Maksud dari bahasa gaul yang digunakan oleh sekelompok preman itu agar orang lain tidak mengetahui apa yang sedang dirembukkan atau dibicarakan dalam sekelompok preman tersebut. Dengan adanya perkembangan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, bahkan yang lagi maraknya sekarang yaitu TikTok, sehingga bahasa gaul juga menjadi ikut berkembang. Seperti contoh kata mager. Mager itu kan berasal dari singkatan malas gerak. Ya, Seperti kata bucin. apa itu bucin? Bucin itu budak cinta. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya seperti kata PHP, OTW, dan seperti kata COD itu yang belanja all shop itu sering disebut COD sekarang. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Jadi kesimpulannya itu, bahasa gaul digunakan oleh kaum remaja dengan alasan bersifat lebih simpel,
kelihatan lebih keren karena mengikuti zaman dan bersifat lebih kreatif. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Iqbal Alianto Nandini. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan meneruskan dan menyampaikan dari pemateri kedua, yaitu pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Di sini menurut Arum Putri 2015, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh kurang baik terhadap perkembangan bahasa sebagai identitas nasional. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Mereka seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tadi seperti yang disampaikan teman kita Yulia Astika Putri, kebanyakan masyarakat sekarang itu memakai bahasa gaul karena terkontaminasi dari pertama eksistensi keberadaan bahasa dengan bahasa gaul. Adanya pengaruh arus perkembangan teknologi dan komunikasi dicerminkan pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya logua itu tidak mencerminkan bahasa yang baik. Yang kedua, menurut derajat bahasa Indonesia dalam perkembangan sejarah pertumbuhan bahasa asing memiliki perkembangan yang lebih maju seperti yang ada di sekitar kita. Perkembangan iptek saat ini dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Contohnya bahasa Inggris yang sering kita pakai atau yang sering kita gunakan. Contohnya ketika kita mengucapkan searching, itu kan pengaruh dari bahasa Inggris atau barat. Selain itu, bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti bahasa gaul. Maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dengan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Dampak negatif penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa gaul dapat dipersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Petang ya, dibuat petang dulu. Baik, mungkin itu hanya dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan pemateri ketiga, yaitu Iqbal Alianto Nandini. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri keempat, yaitu Nurhaliza Putri. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan yang telah teman-teman sampaikan tadi. Masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari yang merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebenarnya bukan tidak boleh menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari.
Tapi penggunaan yang biasanya penggunaan bahasa Indonesia itu maknanya baik, itu akan menjadi luntur jika kita menggunakan bahasa gaul. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Tadi contohnya sudah disampaikan oleh Mbak Yuliastika Putri. Tetapi tidak hanya itu saja, contoh-contohnya ada seperti kata healing dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya semoga tidak ada lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan pemateri kita pada pagi hari ini. Mungkin masih ada yang tidak dimengerti, saya buka tanya jawab. Ya, dipersilakan. Langsung saja, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa upaya kita dengan maraknya bahasa gaul yang mampu menurunkan kesadaran bahasa Indonesia di kalangan anak muda? Apa upaya kita untuk bisa merubah kebiasaan-kebiasaan anak muda dengan bahasa gaulnya untuk bisa lebih cinta, lebih sadar dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Yang tanya nanti dapat hadiah. Jika tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Miftah. Apa upaya kita untuk bisa lebih bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar? Begitu ya, Kak? Jadi ada beberapa upaya agar kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu akrabkan diri dengan bahasa Indonesia yang baku. Jadi agar kita bisa lebih menggunakan bahasa yang baik dan benar, akrabkan diri kita dengan bahasa baku, atau sering-sering kita menggunakan bahasa baku daripada bahasa gaul. Itu merupakan upaya yang pertama. Yang kedua yaitu ada pahami definisi dan penggunaannya. Agar kita lebih bisa menggunakan bahasa dengan baik yang benar, kita harus tahu dulu, kita harus pahami dulu definisinya dan penggunaannya. Dan yang selanjutnya ada pahami struktur kalimat dan tata bahasa. Seperti contoh yang tadi, kita pahami dulu, harus paham dulu tentang kalimat dan tata bahasanya. Contohnya yang seperti tadi ini merupakan contoh kalimat bahasa yang baik dan benar. Dan katanya seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu kata yang benar atau kata baku dengan kalimatnya, seperti itu. Dan yang keempat ada mengikuti dinamika perkembangan bahasa. Dan yang terakhir, biasakan banyak membaca. Itu merupakan hal penting bagi kita, biasakan banyak membaca agar kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kami persilahkan.
Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup acara penyuluhan kebahasaan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara penyuluhan kebahasaan pada pagi hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator undur pamit diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.